Gadis itu berencana memesan pria untuk merayakan, tetapi akhirnya menelepon suami kilat yang belum ditemuinya. CEO yang tahu istrinya berani mengajak model laki-laki ke hotel. Saya ingin menangkap istri, tetapi gadis itu mengira sebagai model pria, dan saya tidak bisa tidak menghela nafas karena kualitasnya sangat tinggi. Sebelum presiden bereaksi, dia dibawa ke hotel setelah minum alkohol terlalu banyak, dan sebelum berbisnis, dia langsung mabuk. Presiden tidak menyangka neneknya akan menemukan istri untuknya saat dia di luar negeri. Meski belum bertemu, nenek mereka mendapatkan akta nikah, jadi mereka sah suami istri. Dia sangat marah memasukkan akta nikah ke dalam tas gadis itu, dan menunggu reaksinya saat bangun. Keesokan harinya, gadis itu menemukan dia sedang mandi, lalu malu menjatuhkan $100 dan melarikan diri. Setelah presiden keluar, dia melihat uang di meja dan merasa terhina. Nenek presiden video call memberitahu gadis itu bahwa suaminya yang belum ditemui telah kembali ke Cina dan menunggu di bawah, tetapi dia melihat model laki-laki dari malam sebelumnya berdiri di bawah rumah. Jadi dia buru-buru pergi dan mengajarinya beberapa kata, mengatakan bahwa dia muda dan memiliki tangan serta kaki. Mengapa harus menjual warnanya untuk uang? Dia juga mengatakan jika kekurangan uang, dia bisa memperbaiki pipa air di rumahnya untuk memperoleh uang bersih. Dia ditangkap di rumah untuk perbaiki pipa rusak. CEO tidak pernah melakukan pekerjaan ini, dia hanya terjebak saat menyentuh pipa. Gadis marah itu langsung memarahinya karena tidak berguna dan tidak bisa menangani pipa kecil. Sekarang tidak ada pakaian pria di rumah, jadi dia harus memakai rompi sendiri. Presiden mengatakan bahwa pakaian itu kotor karena bekerja untuk keluarga. Jadi itu cedera terkait pekerjaan, dan gadis itu harus mengundangnya makan untuk kompensasi. Tanpa diduga, presiden akan ke Hotel Monroe, restoran termahal grup Warrior. Namun, karena sapi ditiup tadi, dia hanya bisa datang ke hotel. Satpam menghentikan mereka karena presiden berpakaian buruk yang menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga, presiden mengangkat kepala dan menatap penjaga keamanan, yang kemudian kehilangan kesombongannya, cepat meminta maaf, dan tulus mengundang mereka untuk makan malam. Setelah memasuki restoran, gadis itu ke kamar mandi, dan presiden memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta pelayan memesan beberapa hidangan. Setelah gadis itu kembali, pelayan memperkenalkan menu kepada presiden. Presiden mengerutkan kening setelah mendengar nama hidangan, dan mengatakan kepada gadis itu bahwa dia tidak tahu, mengira salah satu dari mereka dikhianati. Kemudian presiden mencicipinya. Setelah beberapa gigitan, saya merasa buruk, jadi saya sarankan pulang naik taksi dan membayar tagihan di meja depan. Tanpa diduga, adegan makan malam mereka terlihat oleh gadis licik yang mengaguminya. Saat gadis itu check out, dia mendapati presiden sudah membayar tagihan, dan kesukaannya padanya meningkat. Ketika dia melihat presiden berpakaian tipis di pintu, gadis itu memberikan mantelnya dan menawarkannya bekerja di toko bukunya untuk belajar lebih banyak. Presiden setuju. Segera, presiden mengikuti gadis itu ke toko buku, lalu gadis itu mengirim presiden ke gudang untuk membersihkan. Tiba-tiba, gadis licik itu datang dan menampar gadis itu tanpa alasan, lalu meminta seseorang untuk menariknya ke pintu, sambil menyebutnya sebagai perempuan simpanan yang merayu tunangannya. Sambil memukuli dan memarahi gadis itu, dia merekam video untuk diposting ke internet. Gadis itu mendorong gadis licik menjauh dan mengatakan bahwa dia tidak memilikinya, tetapi gadis licik tidak percaya dan ingin menghancurkan toko buku gadis itu.